harus on cam ya? Itu si Oriza on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan tema kelompok kerja pada organisasi. Sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Kelompok 5 rambel 1 terlebih dahulu. Yang pertama, silahkan, ada Reza. Iya, perkenalkan, nama saya Reza Gibran Sudrajat dengan NIM 15114190110. Selanjutnya ada saya sendiri, Fadla Fajri, dengan NIM 151141419016. Selanjutnya, saya Safira Nurul Nasma dengan NIM 1511419037. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada saya Kevin Muhammad dengan NIM 1511141944. Dan mahasiswa dari UNESA. Perkenalkan, saya Rizani Fazulilo dengan NIM 20010664776. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari organisasi kerja. Pada materi pertama kali ini akan dibawakan oleh Saudara Safira. Kepada Safira, saya persilahkan. Kelompok dalam organisasi. Grup atau tim adalah sekumpulan orang minimal terdiri 2 orang yang berbeda yang memiliki tujuan yang bersama dan mereka melakukan interaksi yang saling melengkapi atau complementary interaction untuk mencapai tujuan. Setiap kelompok adalah grup dan hanya yang mampu menghasilkan sinergi saja yang merupakan tim. Lanjut, Pak. Menurut para ahli, kelompok adalah sekumpulan orang, minimal 2 orang yang saling berinteraksi satu sama lainnya dalam suatu aturan yang saling mempengaruhi setiap anggotanya. Oleh karena itu, pada kelompok akan dijumpai berbagai proses seperti persepsi, adanya kebutuhan pada setiap anggota, interaksi, dan sosialisasi. Grup kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki satu tujuan yang sama. Selanjutnya, kriteria kelompok yang akan dijelaskan oleh Oriza. Kepada Oriza, saya persilahkan. Baik, untuk kriteria kelompok, yang pertama ada anggota kelompok harus melihat diri mereka sendiri sebagai satu kesatuan. Yang kedua, sebuah kelompok harus memberikan penghargaan kepada anggotanya. Yang ketiga, setiap anggota harus bisa mempengaruhi anggota lainnya. Dan yang terakhir, sebuah kelompok harus memiliki goals atau pencapaian yang jelas. Untuk teori terbentuknya kelompok, yang pertama ada teori interaksi George Solomon. Teori interaksi menurut George merupakan teori yang mementingkan adanya hubungan interaksi antara anggota yang ada di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, teori keseimbangan Theodor Newcomb. Pada teori ini menyatakan bahwa orang-orang tertarik satu sama lain atas dasar sikap yang serupa menuju objek dan tujuan yang umumnya relevan. Yang ketiga, ada teori pertukaran. Teori ini menganggap jika sebuah kelompok bisa terbentuk karena berdasarkan hasil interaksi biaya imbalan. Oke, selanjutnya adalah tahapan terbentuknya kelompok. Tahapan yang pertama yaitu forming atau pembentukan. Pada tahap ini ditandai dengan ketidakpastian atau bahkan kebingungan dalam kelompok tersebut. Tahap kedua yaitu adanya storming atau penyerbuan. Pada tahap perkembangan ini, sebagaimana diindikasikan oleh istilah tersebut, dicirikan oleh adanya konflik atau konfrontasi dalam anggota-anggota tersebut dalam suasana yang biasanya bermuatan emosional. Mungkin ada ketidaksepakatan dan konflik yang cukup besar di antara anggota tentang peran dan tugas dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada norming atau penormaan. Pada tahap ini, para anggota mulai mapan dalam kerjasama dan orasi kolaboratif. Mereka memiliki perasaan kami dengan kohesi tinggi, identitas kelompok, dan persahabatan. Maksudnya,
orang-orang yang berada di dalam kelompok tersebut sudah menganggap individu tersebut atau dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya, performing atau pertunjukan. Tahap di mana kelompok ini tuh berfungsi penuh dan mengabdikan diri secara efektif dan menyelesaikan tugas-tugas yang disepakati dalam tahap sebelumnya, yaitu tahap norming atau penormaan. Dan yang tahap terakhir yaitu adjourning atau pembubaran. Ini tuh mewakili akhir grup, yang dalam grup itu tuh jadi tuh jika sudah semua terlaksanakan, sebuah grup atau kelompok tersebut pada ujungnya akan bubar. Dan akhirnya komposisi atau pembentukan grup akan dimulai dari awal kembali. Selanjutnya ada alasan individu bergabung dalam kelompok. Alasan yang pertama yaitu adanya assessment atau penugasan. Di tempat kerja, alasan paling umum untuk bergabung dengan kelompok atau grup adalah karena adanya karyawan yang ditugaskan kepada mereka. Misalnya, seorang karyawan baru mungkin ditugaskan ke departemen dengan 5 karyawan lainnya. 5 karyawan ini mungkin ditunjuk untuk melayani sebuah komite dan 10 karyawan dijadwalkan untuk kelas pelatihan yang sama. Selanjutnya ada physical proximity atau kedekatan fisik. Orang-orang cenderung akan membuat sebuah kelompok dengan orang-orang yang tinggal atau bekerja di sekitarnya. Misalnya ada orang-orang yang di mahasiswa mempunyai tim atau kelompok khusus tersendiri. Pada ujung-ujungnya mereka akan tinggal bersama dan akhirnya membentuk sebuah kelompok. Pada tempat kerja bisa dibuatkan contoh, yaitu seorang karyawan cenderung membentuk kelompok yang terdiri dari mereka yang bekerja di area yang sama. Dan beberapa karyawan tersebut mencari kedekatan fisik dengan orang-orang berkuasa dan berharap mereka akan menjadi bagian dari kelompok elit dari mereka. Selanjutnya adanya affiliation atau hubungan dengan orang lain. Afiliasi melibatkan kebutuhan kita untuk bersama orang lain. Jadi salah satu alasan orang bergabung dengan kelompok adalah dekat dan berbicara pada orang lain. Misalnya, tingkat turnover di rumah sakit dapat dikurangi dengan memberikan pelayanan untuk bekerja dalam tim, bukan bekerja sendiri. Selanjutnya adanya identification atau identifikasi. Alasan individu bergabung dengan kelompok ini adalah keinginan untuk mengidentifikasi atau sama dengan kelompok tersebut. Selanjutnya adanya assistance or help atau membutuhkan penolongan atau pembantu. Seseorang ingin bergabung dalam kelompok untuk membutuhkan sebuah bantuan. Misalnya, seorang karyawan baru nih, yang belum memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sebuah mesin. Maka, ia akan bergabung pada sebuah kelompok yang menurut dia orang-orang yang ahli dalam mengoperasikan mesin. Pada akhirnya, orang-orang yang dalam kelompok tersebut akan mengajari karyawan baru ini bagaimana sih cara mengoperasikan mesin produksi. Selanjutnya adanya common interest atau minat yang sama. Nah, orang-orang yang bergabung dalam kelompok ini cenderung biasanya itu memiliki minat yang sama atau hobi yang sama. Misalnya dalam suatu kantor misalnya ada orang yang minat dalam sepak bola atau futsal. Pastinya mereka akan membentuk sebuah tim futsal sendiri untuk melakukan hobi atau minatnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kelompok, ada pembagian jenis kelompok ini ada 2. Yang pertama kelompok formal dan kelompok informal. Untuk kelompok formal ini akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelompok formal. Nah, kelompok formal sendiri, jika menurut Robbins dan Judge pada tahun 2017 adalah kelompok yang ditentukan oleh struktur organisasi dengan tugas kerja yang sudah ditentukan dan sudah ditetapkan. Pada kelompok formal, perilaku yang harus dilakukan oleh anggota tim ditetapkan oleh dan diarahkan ke tujuan organisasi. Lalu kelompok formal secara resmi ditunjukkan sebagai bagian dari organisasi. Kelompok formal sendiri ada karena kebutuhan
atau kepentingan yang harus dikerjakan oleh seorang karyawan. Pembentukan kelompok ini dilakukan oleh manajemen dan memiliki struktur yang sistematis dalam bentuk yang hierarkis. Nah, secara umum karyawan organisasi dibagi menjadi kelompok dan tugas serah terima kepada masing-masing kelompok tersebut dan diselesaikan bersama dengan pemenuhan tujuan organisasi. Ciri dari kelompok formal adalah yang pertama, bersifat impresional atau tidak ada kaitannya dengan seseorang atau orang. Yaitu kedua, kedudukan yang ada pada kelompok tersebut bersifat hierarki atau sesuai jabatan dalam kelompok tersebut. Lalu yang ketiga, relasinya berdasarkan landasan yang sudah ada. Yang keempat, suasana kerja yang ada pada kelompok tersebut bersifat bersaingan. Lalu, menurut Rahayu Ningsih pada tahun 2015 adalah kelompok formal terdiri dari dua macam, yaitu kelompok kerja dan kelompok tugas. Nah, ini dia kelompok kerja fungsional dan kelompok tugas. Kelompok kerja fungsional sendiri merupakan kelompok dalam organisasi mengikuti jalur fungsional yang berbentuk departemen, bagian dari dan unit, misalnya departemen produksi, bagian pemeliharaan, dan unit pengepakan. Selanjutnya ada kelompok tugas, merupakan kelompok kerja sementara yang dibentuk oleh organisasi untuk melaksanakan tugas tertentu dalam kurun waktu tertentu. Apabila tugas tersebut telah selesai, maka kelompok tersebut dibubarkan. Kelompok kerja sementara ini dibentuk hanya sementara dan dengan tugas yang sudah ditentukan oleh organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok mungkin memiliki hubungan lintas kontrol. Jika ada kesalahan dilakukan dalam institusi, maka unit lain harus bekerja sama dengan unit lain. Sekian dari saya dari materi kelompok formal, dan selanjutnya kelompok informal akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok informal. Nah, menurut Robbins dan Judge, kelompok informal yaitu sebuah kelompok yang tidak terstruktur secara formal maupun yang ditentukan secara organisasi. Nah, kelompok seperti itu muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan akan kontak sosial. Selain itu, menurut Rahayu Ningsih, kelompok formal yaitu kelompok yang keanggotaannya bersifat sukarela, yang terbentuk atas dasar kesamaan minat atau hobi pada bidang tertentu seperti olahraga, seni, atau aktivitas lain yang disukai oleh anggotanya. Jadi, di sini dapat disimpulkan jika kelompok informal itu merupakan kelompok yang ada pada sebuah organisasi yang di mana karyawannya tergabung atas dasar kesamaan hobi, minat, dan kesenangan. Dan dengan adanya kelompok informal ini pada sebuah organisasi, diharapkan karyawan dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya dan tidak stres. Itu selanjutnya, untuk ciri-ciri dari kelompok informal yaitu pertama, kelompok itu terintegrasi dengan baik. Kedua, kelompok ini terkadang ada dalam sebuah kelompok formal. Yang ketiga, kelompok ini memiliki afeksi yang baik karena adanya kedekatan yang terjadi. Yang keempat, yaitu kelompok informal terdapat komunikasi yang akrab dan santai. Menurut Lutanz, kelompok informal di tempat kerja juga memainkan peran penting dalam dinamika perilaku organisasi. Perbedaan utama antara kelompok formal dan informal adalah bahwa kelompok formal secara resmi memiliki tujuan dan hubungan yang ditentukan, sedangkan yang informal tidak. Terlepas dari perbedaan ini, sebuah kesalahan untuk menganggap kelompok formal dan informal sebagai dua jenis yang sangat terpisah. Kedua jenis kelompok tersebut hidup berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap organisasi formal punya kelompok informal, dan setiap organisasi informal pada akhirnya mengembangkan beberapa kemiripan kelompok formal, seperti itu. Nah, contoh dari kelompok informal pada sebuah organisasi, yaitu yang pertama yaitu kelompok interest. Nah, kelompok interest ini memiliki kesamaan dalam hal ketertarikan, misal saja dalam hal misal saja dalam sebuah perusahaan terdapat kelompok yang memiliki minat di bidang tertentu. Selain itu, kelompok pertemanan atau circle pertemanan merupakan salah satu jenis kelompok informal. Yang kedua yaitu kelompok pertemanan. Kelompok pertemanan berarti kelompok yang dibentuk oleh individu yang menjadi dekat.
satu sama lain tertarik pada subjek yang sama dan menemukan banyak penyebut persekutuan terendah jenis kelompok informal lainnya, yaitu kelompok politik. Kelompok informal dapat membentuk untuk mencoba mendapatkan bagiannya dari penghargaan dan atau terbatas sumber daya. Maksud kelompok ini terbentuk karena adanya sebuah kepentingan politik yang ada dalam perusahaan tersebut. Itu. Jadi kesimpulan dari presentasi pada kali ini yaitu pada perkembangan zaman semakin maju seperti ini dan perkembangan globalisasi, sebuah perusahaan memerlukan adanya perkembangan juga. Salah satunya cara ia melakukan perkembangan yaitu dengan cara bersaing dengan perusahaan atau industri lainnya. Dalam melakukan sebuah persaingan dengan perusahaan lain, perusahaan atau industri tersebut membutuhkan sebuah sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan baik dan cepat. Dengan adanya sebuah kelompok yang ada dalam sebuah organisasi perusahaan, diharapkan karyawan bisa bekerja secara efektif dan produktif. Sekian presentasi dari kelompok 5 Rombel 1. Sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.